sayang. Pak, izin Pak, ini kami ingin mau tanya Pak, apakah ini punya tangan Bapak? Oh ya benar sekali. Kita yang nanam sini. Ya, Nama siapa ya Pak? ya kita Sunyoto. Memang yang ngelola tebu inilah yang nanam. Ada yang bisa dibantu, Dekku? Gini Pak, ini dari kami dari terbuka ingin menjelaskan komunikasikan mengenai lahan perkebunan Pak. Oh. Jadi gimana? Tentang apa yang kalian perlukan? Kalau kira-kira nggak cocok ulang aja nggak apa-apa. Walaupun kita bisa dipotong Pak, potong lagi apa tadi? Kalau untuknya pengamatan itu gimana Pak? Usaha tani ini Pak? Atau yang usaha tani tebu ini Pak? Perkebunan Pak. Perkebunan. Ah, kalau dibandingkan dengan tanaman lain, ya sebenarnya ini cukup menjanjikan gitu loh. Menjanjikan ini kan cukup kita sekali tanam. Cukup kita sekali tanam. Setelah itu, ya pertama nanam itu setelah sekali tanam kan hanya perawatan yang penting buat kita. Kalau perawatannya maksimal nanti bisa panen beberapa kali. Masa panennya berapa bulan sekali Pak dari masa tanam sampai panen? Oh, kalau tentang itu setelah tanam pertama itu berkisar sekitar 8 bulan kurang lebih. 8 bulan kurang lebih itu sesuai dengan perawatan. Kalau perawatannya maksimal, cuaca juga mendukung, bisa nggak sampai 8 bulan udah panen. Nah, dan nanti setelah panen pertama itu kira-kira 4 bulan berikutnya bisa kembali panen. Nah, Pak, Bapak memakai pupuk apa ya Pak? Oh, selama ini, tebu ini. nah, selama ini Selama dari pertumbuhan itu sampai besar itu Pak, Bapak menggunakan pupuk apa? kalau kita hanya merupakan colokan aja pakai pupuk kimia NPK. Kenapa tidak memakai pupuk cair Pak? Seperti booster, itu kandungannya lebih efektif, betul Pak? Ya betul. Nah, memang selama ini Bapak nggak pakai, tapi Bapak yakin dengan ini memakai pupuk NPK itu pun hanya sekedar untuk merangsang. Kemudian yang paling dominan Bapak menggunakan pupuk hasil dari tanaman itu sendiri. Jadi sampah Bapak bicarakan, selain untuk pupuk nanti kalau udah terurai, dia bisa juga untuk menghambat pertumbuhan rumput, merupakan pulsa. Pengendalian hama. Oh, cari tanamnya ini ya seperti ini. Nah, kita menggunakan juring tunggal. Bedengan. Jadi satu dapur, kemudian satu dapur lagi, karena Bapak pikirkan kalau kita pakai juring ganda, kecuali itu tanaman tebu untuk gula. Kalau tebu yang diproduksi untuk pembuatan gula memang lebih bagus memakai juring ganda gitu. Jadi hasilnya itu kan maksimal, nggak perlu besar tapi banyak gitu. Kalau yang pakai juring tunggal ini kan perlu hasil yang maksimal. Kalau ini memang kurang maksimal karena ini adalah batang pertama, penanaman pertama, belum panen, baru panen pertama. Ada juga sebagian yang udah panen. Nah, itu nanti kalau untuk yang kedua mungkin bisa lebih super dengan menggunakan juring tunggal ini, nantinya akan menghasilkan anakan yang cukup besar, maksimal. Nah, selama ini kadang-kadang pakai pupuk yang biasa, yang secara umum, karena hama ini memang sulit kalau udah kena batang. Itu tadi lah, kalau masalah mengatasi ulat batang, kemudian jamur.
seperti saran kalian sebelumnya, sebenarnya pakai insektisida yang sistem kerjanya translaminar, tapi memang itu belum Bapak lakukan. Semua itu kan menyangkut kadang-kadang dengan pendanaan. Kemudian untuk mengantisipasi jamur seperti yang kalian bicarakan juga Bapak udah lakukan itu pemberian dolomit yang mempunyai kandungan kalsium, kan itu bisa menghambat pertumbuhan jamur, karena kalau terlalu rapat dia kurang masuk hawa, dia terkadang bisa terserang jamur gitu. Kira-kira apalagi yang bisa diberikan keterangan? Pak, ini kami kan ada inovasi Pak. Untuk penguatan Pak. Bapak kalau penggunaan pupuk organik itu bagus juga Pak. Atau efektif secara Iya, sebenarnya cukup efektif untuk tanaman-tanaman lain. Tapi yang namanya petani kecil ini kan kadang kita berpikir untuk menekan angka pengeluaran. Jadi cari alternatif lain yang bisa untuk pengganti pupuk cair itu tadi. Pupuk hayati salah satunya. Kemudian ada juga penemuan baru yang disebutkan biosaka. Biosaka itu dari hasil dari apa namanya olahan, termasuk dari beberapa tumbuhan yang ekstra juga diambil ekstraknya kemudian disemprotkan. Itu memang bukan merupakan pupuk atau insektisida, tapi itu merupakan elisitor buat tanaman. Itu udah mulai Bapak terapkan. Ya tujuannya itu tadi untuk menekan angka pengeluaran. Namanya petani kecil kan kalau bisa pengeluaran itu harus seminimal mungkin dan menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin. kalau untuk kendala ada yang dirasakan Pak kalau misalnya saya kasih yang inovasi yang saya kasih sekarang yang tadi contoh kayak menggunakan air terus yang tanam Insektisida tadi. iya Itu sebenarnya nggak ada masalah sih, nggak bisa dilakukan. Cuman masalah utama biasanya kalau petani kecil itu masalah pendanaan. Karena kita tahu insektisida yang bekerja sistem translaminar itu harganya juga kan lebih tinggi daripada insektisida umum gitu. Jadi itu yang membuat Bapak tidak menggunakan sekarang. Ya, kalau bisa Bapak harapkan ya, kalau di lingkungan tempat ini adalah penyuluhan dari pemerintah setempat, penyuluhan tentang pertanian. Karena Bapak lihat di areal sekitar Bapak ini banyak petani-petani awam. Bahkan jangankan tentang pengendalian hama, tentang jenis pupuk atau penggunaan pupuk pun mereka tidak pernah tuntas untuk mengetahuinya. Itulah kendala petani sekeliling Bapak ini, rata-rata awam tentang pengetahuan tentang pemupukan, baik jenis pupuk atau penggunaannya, itu aja. Yang barangkali adalah pemerintah tempat ini mengupayakan penyuluhan untuk petani sekitar Bapak. Kalau memang udah intinya, tutup aja kalau gitu. Begitu diucapkan sama Bapak. Terima kasih sekali. Mas ya Pak sudah menjelaskan tentang Sama-sama. Mudah-mudahan ya sukses kalian ya.